Bab 161, Lelucon, 1. Ketika Shen Yanxiao tidak menanggapinya, dia mengira bahwa Shen Yanxiao pemalu atau takut. Hal itu langsung membuatnya senang. Serahkan semua lencana itu ke tanah, kata pendekar pedang itu sambil mendengus. Shen Yanxiao mengernyitkan alisnya, sepertinya orang-orang itu ingin meraup keuntungan tanpa berusaha sama sekali. Akan tetapi, karena mereka berani mengincar harta benda mereka, maka mereka pasti sudah siap menghadapi kejatuhan mereka juga. Aku paling benci perampok tak tahu malu sepertimu. Shen Yanxiao menatap mata serakah pendekar pedang itu dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa membuat orang-orang bodoh yang gegabah itu menyesal saat mereka melihatnya. Apa katamu? Pendekar pedang itu tidak menyangka bocah kecil itu akan mengkritiknya, dan ekspresinya langsung menjadi gelap. Beraninya seorang dukun rendahan berbicara kepadanya seperti itu. Pedang panjang milik pendekar pedang itu langsung melesat melewati leher Shen Yanxiao hanya dengan memutar pergelangan tangannya, dan mengiris rambutnya dalam sekejap mata. Nak, aku sarankan kamu untuk patuh. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pendekar pedang itu menatap Shen Yanxiao dengan arogan. Dia tidak bergerak sedikit pun, jadi dia pikir Shen Yanxiao takut padanya. Seperti yang diduga, semua siswa dari divisi herbalis adalah orang-orang bodoh yang penakut. Dia hanya membuatnya takut, dan orang itu sudah terpaku di tanah. Shen Yanxiao menatap helaian rambutnya di tanah dan alisnya berkerut. Tidak adakah seorang pun yang memberitahu si idiot itu bahwa rambut wanita adalah seperti wajah kedua mereka? Baiklah, itu sudah menjadi alasan yang cukup bagi Shen Yanxiao. Pendekar pedang itu tidak menyadari kematiannya yang sudah di depan mata saat ia menoleh ke arah rekan-rekannya dan tersenyum kepada mereka. Pada saat itulah ia tidak menyadari gerakan cepat dari jari-jari ramping Shen Yanxiao. Tepat saat ia ingin berbalik untuk menceramahi anak bodoh itu, pendekar pedang itu merasa seolah-olah sebuah batu besar telah menghantamnya. Ia tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum ia jatuh ke tanah dengan anggota badannya terbuka lebar. Ia merasakan ada kekuatan tak kasat mata yang menekan tubuhnya, dan ia pun terpaku di tanah. Ia kesulitan bernapas, dan ia tidak dapat menghunus pedangnya karena ia bahkan tidak dapat mengangkat jari-jarinya. Seluruh tenaganya langsung terkuras, dan ia bisa mendengar suara berdengung di telinganya. Pandangannya kabur, dan ia hanya bisa melihat samar-samar dukun kecil yang duduk di depannya dengan senyum sinis. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhnya atau mengapa dia tiba-tiba tidak bisa bergerak. Shen Yanxiao sudah memahami efek kutukan ilusion konstrak, dan setelah dia melemparkan kutukan Enervation pada pendekar pedang itu, dia merasa lebih puas. Ketika dia melihat kekuatan pendekar pedang itu, dia tahu bahwa mustahil baginya untuk berada 5 tingkat di atasnya. Kutukan Enervation memiliki efek yang ekstrim pada korbannya. Kutukan itu tidak hanya dapat menekan gerakan seseorang, tetapi juga dapat mengubah pikiran seseorang menjadi genangan bubur. Bagaimana mungkin dia tega menolak seseorang yang telah mengirim dirinya sendiri sebagai kelinci percobaan untuk pelatihannya? Beberapa orang yang berdiri agak jauh hampir kehilangan akal ketika rekan setim mereka terjatuh ke tanah dan tidak bergerak. Ada apa dengannya? Sang pemanah tetap memegang anak panahnya dan berbalik untuk bertanya kepada rekan satu timnya. Situasi sang pendekar pedang itu terlalu aneh. Dia masih sangat sombong beberapa saat yang lalu, jadi bagaimana dia bisa berakhir di lantai pada detik berikutnya? Aku tidak yakin, haruskah kita pergi dan melihatnya? Sang ksatria ragu-ragu. Adegan sebelumnya terjadi, terlalu tiba-tiba, dan mereka tidak menyadari sesuatu yang tidak biasa sebelumnya. Bab 162, Lelucon, 2. Keempat orang di tanah masih tertidur lelap. Hanya dukun yang lemah dan tak berdaya yang berdiri di samping pendekar pedang itu. Mereka telah mengarahkan pandangan mereka pada si kecil itu sebelumnya, tetapi dia hanya duduk di tanah tanpa bergerak sedikit pun. Mereka melihatnya menggosok-gosokkan tangannya karena gugup. Selain itu, dia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda serangan. Jangan bilang kalau orang itu menderita epilepsi atau penyakit serupa lainnya. Karena mereka cukup jauh dari mereka, mereka tidak menyadari apa yang telah dilakukan Shen Yanxiao dengan tangannya. Pendekar pedang itu juga telah memblokir sebagian besar tubuhnya. Karena itu, mereka tidak menyangka bahwa dukun kecil itu adalah penyihir tingkat tinggi yang ditakuti semua orang. Shen Yanxiao telah menguasai kutukan kombinasi tingkat 5, dan dengan demikian ia telah mencapai tingkat penyihir tingkat lanjut. Namun, karena tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan hal-hal tersebut kepadanya,
ia berpikir bahwa ia baru saja terjun ke dunia penyihir. Dia yakin bahwa dirinya masih seorang murid magang atau semacamnya. Keempat pemuda itu tidak menyadari adanya perilaku aneh dari sang dukun kecil, sehingga mereka berasumsi bahwa pendekar pedang itu menderita semacam penyakit aneh. Tim tersebut mendesak rekan pendeta mereka untuk memeriksa kondisi pendekar pedang tersebut sementara pemanah terus mengarahkan busur dan anak panahnya ke arah dukun kecil tersebut. Tujuannya adalah untuk mencegahnya membangunkan rekan-rekannya yang lain. Dengan tongkat di tangannya, pendeta itu berjalan perlahan ke arah pendekar pedang itu. Dia melirik Shen Yanxiao yang tersenyum dengan waspada, tetapi dia tidak berhasil menemukan sesuatu yang aneh tentang anak itu. Dia mengira lawannya hanyalah seorang dukun berusia 13 tahun yang tidak memiliki keterampilan menyerang. Pendeta itu memutuskan bahwa dia hanyalah seorang mahasiswa tahun pertama yang belum memulai jalan menjadi dukun. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk menghasilkan ramuan yang mengerikan untuk pertahanan. Ketika dia menilai Shen Yanxiao tidak lagi menjadi ancaman, dia berjongkok di samping pendekar pedang itu untuk memeriksa kondisinya. Dia hanya melirik sekilas ke arah pendekar pedang itu, dan itu cukup untuk membuatnya tertegun. Pendekar pedang itu tergeletak tengkurap di tanah. Ia tampak seperti sedang koma. Matanya terbelalak, dan bahkan ada busa yang keluar dari bibirnya. Akan tetapi, sebelum pendeta itu menyadari ada yang aneh dalam situasi itu, ia merasakan tekanan luar biasa telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Sama seperti pendekar pedang itu, pendeta malang itu juga jatuh terkapar di tanah dengan bunyi plop. Keadaannya jauh lebih buruk daripada pendekar pedang itu karena ia terkapar di rumput. 3 orang lainnya yang berdiri dari jauh menatap situasi itu dengan kaget. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana mungkin 2 orang yang sangat sehat bisa jatuh ke tanah dalam sekejap? Lebih jauh lagi, mereka bahkan tidak bisa melihat apapun. Sial, jangan bilang kalau mereka berempat hanya berpura-pura tidur untuk memancing kita ke sana. Mereka mungkin telah memasang beberapa perangkap ajaib di tanah dan menggunakan lencana untuk memancing orang-orang ke sana. Mahasiswa herbalis itu terus berkeringat karena dia bingung dengan situasi tersebut. Dia bukan orang yang pemberani, dan dia bisa merasakan bulu kuduknya berdiri saat melihat pemandangan aneh itu. 2 anggota lainnya setuju dengan spekulasinya. Mereka pikir aneh bahwa tim itu tidur begitu terbuka di siang hari dan hanya meninggalkan seorang dukun muda untuk berjaga. Lebih jauh lagi, mereka bahkan berani menunjukkan lencana itu di tempat terbuka. Itu jelas jebakan. Bab 163, Lelucon 3. Semakin mereka memikirkannya, semakin takut mereka. Akhirnya, mereka memutuskan bahwa itu adalah jebakan dan memutuskan untuk melarikan diri tanpa mempedulikan rekan satu tim mereka yang telah jatuh ke tanah. Mereka takut bahwa keempat orang yang mereka kira hanya berpura-pura tidur itu akan tiba-tiba muncul untuk menangkap mereka. Shen Yanxiao tercengang saat melihat 3 siswa lainnya berlarian dengan panik. Dia lalu mengusap hidungnya dengan sedih. Begitu saja, dan mereka hilang. Meski begitu, dia telah bersiap untuk mendapatkan lebih banyak lencana. Dia yakin bahwa dirinya telah bersikap hati-hati saat membuat gerakan tangannya, dan lawan-lawannya tidak akan pernah menyadari bahwa dialah alasan mengapa keduanya terjatuh ke tanah di depannya. Namun, mengapa mereka melarikan diri begitu saja? 3. Lencana miliknya telah hilang tanpa alasan sama sekali. Shen Yanxiao memegang dagunya dengan satu tangan dan mengambil ranting dengan tangan lainnya. Dia menggunakannya untuk menusuk dengan keras ke arah pendekar pedang yang mulutnya berbusa. Tidak ada seorang pun yang memintamu merampokku. Tidak ada seorang pun yang ingin bersikap sombong seperti itu. Tidak ada seorang pun yang memintamu untuk tidak mengetahui apa yang baik untukmu. Tidak ada yang memintamu mempermalukan pencuri. Dia menusukkan ranting itu dengan kasar ke wajahnya, berulang kali. Wajahnya yang sudah jelek itu dipenuhi bintik-bintik merah akibat tusukan itu. Shen Yanxiao menghela napas dalam-dalam. Saat melihat kedua bajingan malang itu tergeletak di tanah, tiba-tiba matanya berkilat karena ide yang buruk. Dia menyingkirkan kutukan Enervation dari keduanya, lalu dia melemparkan kutukan Illusion Construct pada pendeta yang masih pingsan. Dia lalu meninggalkan kutukan perlahan pada pendekar pedang itu untuk membatasi gerakannya. Pendekar pedang itu akhirnya terbangun dengan lesu. Ia merasa sedikit kedinginan saat bergerak. Ketika ia membuka matanya, ia melihat pendeta dari timnya telah mengangkangi pinggangnya tanpa malu-malu, dan pakaiannya juga telah dilucuti. "Kau, apa yang kau lakukan?" Pendekar pedang itu melotot tak percaya ke arah pendeta yang duduk di pangkuannya,
lalu menatap senyum pendeta yang amat jahat itu dengan ketakutan. Hehe, sang pendeta tersenyum licik di wajah polosnya saat dia dengan penuh kasih mengulurkan tangan untuk menyentuh dada pendekar pedang itu. Ah, pendekar pedang itu langsung berteriak. Shen Yanxiao duduk diam di samping dan menyaksikan pendeta yang dikendalikan oleh kutukan konstruksi ilusi bertingkah seperti binatang buas dan meletakkan tangannya pada pendekar pedang itu. Meskipun pendekar pedang itu berteriak ngeri, anggota tubuhnya seberat timah. Bahkan setelah mengerahkan seluruh tenaganya, dia tetap tidak bisa mendorong pendeta itu. Ketika ia melihat cakar pendeta itu hendak menyentuh tempat paling pribadi dan rentan miliknya, pendekar pedang yang murka itu langsung pingsan karena ketakutan. Shen Yanxiao memberikan tendangan ringan pada pendekar pedang yang pingsan itu sebelum dia melepaskan kutukan konstruksi ilusi pada pendeta itu. Karena sudah merasakan siksaan dari dua kutukan gabungan itu, sang pendeta langsung pingsan di hadapan pendekar pedang itu. Baru pada sore hari, keempat anggota tim Shen Yanxiao akhirnya terbangun dari tidur mereka dan dengan malas duduk di padang rumput. Akan tetapi, begitu mereka duduk, mereka melihat dua pemuda setengah telanjang yang tanpa malu-malu berpelukan dan tidur bersama. Ekspresi mereka langsung berubah terdistorsi. Little Jue, apa yang terjadi? Tang Nazi menggigil sambil menunjuk kedua pria yang tampak berpelukan saat tidur. Dia hanya tidur sebentar, jadi mengapa ada pornografi di depannya saat dia bangun? Aku tidak tahu, aku juga baru saja bangun. Shen Yanxiao mengangkat bahu, dan wajahnya berekspresi, aku tidak bersalah dan tidak ada sangkut pautnya dengan ini. Wah, jangan bilang kalau semua siswa di akademi kita sekarang sudah tidak terkendali. Nggak ngangka mereka berani melakukan tindakan terlarang seperti itu di siang bolong. Tang Nazi menutupi wajahnya dan tidak tahan melihat mereka secara langsung. Bab 164, tutup pintu dan pukul anjing, 1. Meskipun ia menyesalkan kurangnya moral publik pada sebagian orang, Tang Nazi tetap mengagumi kedua mahasiswa yang akrab itu dari jarak dekat. Seolah-olah ia tidak bisa puas dengan pemandangan itu. Baru ketika wajah pucat Tian Yu menyeretnya meninggalkan tempat kejadian, dia dengan menyesal mengalihkan pandangannya. Jadi, apa rencanamu selanjutnya? Shen Yanxiao menyimpan 25 lencana yang mereka miliki dan lencana tambahan dari kedua idiot itu ke dalam cincin luar angkasanya. Dia melemparkan tatapan, ini milikku dan tidak ada orang lain yang bisa mendapatkannya, kepada yang lain. Qixia tidak tahu harus tertawa atau menangis di mana saat melihat ekspresi si kecil. Namun, dia tersenyum sambil berkata, apa rencana lain yang bisa kita miliki? Tentu saja kita akan melanjutkan ujian. Yang Si mengangguk dan berkata, tidak sedikit orang bodoh yang menyerang kita saat kita terpuruk. Sudah saatnya kita membalas mereka. Shen Yanxiao menatap ke kejauhan sembari memikirkan 25 pemuda yang telah dibekukan Qixia menjadi balok es dan dia bertanya-tanya apakah mereka sudah dicairkan. Aku sudah lama ingin melunasi hutangku kepada mereka. Tang Nazi mengusap tinjunya sebagai tanda keinginannya untuk bertarung. Shen Yanxiao meliriknya sekilas, lalu berkata dengan tenang, apakah kamu ingin menghancurkan mereka sampai mati dengan botol-botolmu? Sebagai mahasiswa tahun pertama di divisi herbalis, apakah dia ingin menggunakan botol untuk menghancurkan mereka hingga mati atau menamparkan mereka dengan buku herbalis hingga mereka mati? Tang Nazi langsung terdiam. Dia menatap Shen Yanxiao yang berlidah jahat dengan marah, lalu diam-diam berjongkok di satu sisi untuk menggambar lingkaran di tanah. Mereka seharusnya menjadi teman sekamar yang ramah, jadi mengapa Shen Yanxiao begitu kejam saat menyerangnya? Tidak berperasaan, dia benar-benar tidak berperasaan. Qixia menarik Tang Nazi agar berdiri, tetapi wajahnya masih menunjukkan ekspresi marah. Dia kemudian memanggil yang lain, dan mereka secara resmi memasuki kedalaman hutan tersembunyi sekali lagi. Sudah waktunya untuk melakukan pembalasan yang brutal dan tidak berperasaan. Sebagai mahasiswa tahun pertama dari divisi herbalis, sudah waktunya bagi Shen Yanxiao dan Tang Nazi untuk kembali menikmati kebersamaan dengan rekan satu tim mereka. Selain itu, Shen Yanxiao akhirnya mengerti arti pepatah, seperti belalang yang melahap semua yang ada di jalannya. Ketiga binatang itu buas. Tidak peduli tim mana yang mereka temui di sepanjang jalan, mantra Blizzard segera dirapalkan untuk membekukan para siswa yang kebingungan itu menjadi balok-balok es. Setelah mereka menjarah lencana mereka pergi dengan tergesa-gesa, dan mereka bahkan tidak berhenti sejenak untuk mempertimbangkan nasib para siswa yang mungkin akan tetap beku sampai akhir ujian.
Meskipun mantra badai salju adalah sihir tingkat tinggi, mantra itu tampaknya tidak menghabiskan kekuatan sihir apapun karena Qixia berhasil mengucapkan mantra itu, satu demi satu. Dia bahkan tidak perlu terengah-engah. Para siswa itu tidak dapat memberikan perlawanan, dan mereka hanya dapat melihat tanpa daya ketika kepingan salju mengubah mereka dan rekan satu tim mereka menjadi balok-balok es dalam sekejap. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak melihat Qixia dan timnya ketika mereka diserang. Baru setelah mereka melihat Shen Yanxiao, yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan barang rampasan, datang untuk mengambil lencana mereka, mereka menyadari bahwa mereka sedang diserang. Mereka hanya melihat Shen Yanxiao dan tidak ada satupun anggota tim lainnya, namun mereka kehilangan semua lencana mereka. Jadi, sebagian besar siswa itu tereliminasi tanpa ketegangan. Apapun, tim Super Shen Yanxiao bagaikan bulldozer yang menyapu seluruh hutan tersembunyi. Ada kalanya beberapa ikan berhasil lolos dari jaring, tetapi Yan Yu akan melemparkan sihir pengikat untuk menjebak mereka. Kemudian, Qixia akan menggunakan peluru api untuk memanggang mereka, atau Yang Xi akan membuat mereka pingsan dengan perisainya. Meskipun dia adalah seorang pendeta tanpa kemampuan menyerang, sihir pengikat Yan Yu digunakan secara maksimal. Selama dia menangkap seorang murid dalam pandangannya, mereka tidak akan bisa lolos dari sihirnya. Bab 165, Tutup Pintu dan Pukul Anjing 2. Sepanjang perjalanan, tidak ada satupun tim yang berhasil lolos dari Qixia dan timnya, bahkan para pemanah yang terkenal dengan refleks cepat mereka. Hanya dalam waktu setengah hari, sudah ada lebih dari 100 lencana di cincin luar angkasa Shen Yanxiao. Ketiga anggota yang sudah pulih kembali tidak berniat untuk berhenti di situ. Mereka memutuskan untuk berpisah untuk memburu para siswa yang mengejar mereka sebelumnya, tetapi para bajingan kejam itu berhasil menggiring para siswa itu menjadi satu kelompok besar. Karena mereka berada di perahu yang sama, para siswa itu cukup bersemangat dengan situasi mereka. Seolah-olah mereka telah menemukan kawan seperjuangan mereka. Mereka memutuskan untuk bersatu untuk membentuk perlawanan terhadap ketiga binatang kejam itu. Namun, dalam menghadapi kekuasaan absolut, mereka semua hanyalah macan kertas. Qixia menyunggingkan senyum licik saat dia berdiri di dataran tinggi yang menghadap ke arah para siswa yang marah itu. Dia mengangkat tongkatnya, dan tampak seolah-olah dia mulai melantunkan beberapa kata sulit saat mulutnya bergerak. Itulah pertama kalinya Shen Yanxiao menyaksikan Qixia melantunkan mantra. Saat ia terus melantunkan mantra, suhu di sekitarnya tampak menurun. Para siswa yang berkumpul menatap Qixia dengan ketakutan. Beberapa siswa yang lebih pintar segera menyadari bahwa kemungkinan besar dia sedang merapal mantra sihir tingkat tinggi. Kita tidak bisa membiarkannya selesai melantunkan mantra, teriak seorang siswa secara acak. Hal itu mendorong semua penyihir dan pemanah untuk memusatkan perhatian mereka pada Qixia saat anak panah dan peluru ajaib yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arahnya. Akan tetapi, saat serangan itu hendak mendarat pada Qixia, sebuah perisai cahaya besar muncul dan menghalangi semua yang ada di jalurnya. Lari. Ketika mereka menyadari bahwa serangan mereka tidak efektif, para siswa tahu bahwa mereka harus segera meninggalkan tempat itu. Tatapan acuh Yan Yu menyapu para siswa yang bersiap untuk melarikan diri, dan dia melambaikan tongkatnya. Sebuah perisai cahaya besar terbentuk di sekitar area mereka, dan itu menciptakan ruang kurungan yang besar. Bahkan jika mereka ingin melarikan diri, mereka hanya bisa melakukannya jika mereka dapat menghancurkan perisai itu. Namun, siapa yang mungkin bisa menghancurkan perisai cahaya setebal 1 kaki itu? Bagaimana bisa disebut perisai pertahanan? Itu lebih seperti dinding bata. Kelompok pelajar itu berada dalam dilema. Jika Tuhan memberi mereka kesempatan lagi, mereka tidak akan pernah memangsa ketiga binatang itu, bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Orang aneh macam apa mereka? Salah satunya adalah seorang magus yang bisa mengeluarkan mantra sihir tingkat tinggi tanpa perlu membaca mantra, dan dia bahkan bisa menyaingi dekan, Ouyang Huanyu. Bagaimana dengan pendeta yang selalu menggunakan perisai cahayanya yang besar untuk menakut-nakuti orang? Apakah dia tahu bahwa dia hanyalah seorang siswa? Jika dia sudah bisa membuat penghalang seperti itu, apa gunanya para guru di akademi? Bukan hanya itu saja, ada juga ksatria yang bisa berlari lebih cepat dari kelinci, bahkan tanpa tunggangannya. Bukankah dia punya prinsip moral? Dengan kecepatannya, bagaimana tunggangannya bisa bertahan menghadapi penghinaan seperti itu? Sepasang kakinya mungkin bisa berlari lebih cepat dari makhluk berkaki 4. Dengan kemampuannya,
Para ksatria lainnya mungkin sangat malu pada diri mereka sendiri sehingga mereka bahkan mungkin bunuh diri. Tolong beri mereka jalan keluar. Tolong jangan buat mereka kehilangan kepercayaan pada dunia. Kepercayaan diri siswa lainnya hancur ketika ketiga binatang super itu mengelilingi mereka. Mereka semua berjongkok di tanah. Sambil berpegangan tangan, mereka hanya bisa menunggu Qixia menyelesaikan nyanyian yang akan mengakhiri mereka. Akan tetapi, mereka tidak menyadari adanya perubahan apapun pada diri mereka, bahkan setelah menunggu cukup lama.